Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama dan terutama sekali yang kami hormati Bapak Kepala Pengurus Masjid Darussalam Nurul Iman Pasar Baru Ujung Batu beserta jajaran. Seterusnya yang kami hormati yang sama-sama kita muliakan Imam Masjid Al-Mukarram Buya Ustaz SPDI, dan seterusnya yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, cerdik pandai, orang tua kita semua, besar tak semus gelar, kecil tak semus nama, insyaallah kita sedang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama dan terutama sekali marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah masih mencurahkan berupa rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga dengan adanya rahmat dan nikmat itu jualah sanggup dan mampu oleh kita melangkahkan kaki, mengayunkan tangan dalam rangka melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah yang alhamdulillah telah selesai kita laksanakan, dan juga kita lanjutkan dengan acara perwiridan rutinitas kita di setiap pekannya di Masjid Darussalam Nurul Iman. Mudah-mudahan setiap langkah kaki, ayunan tangan, kedipan mata, kedipan jantung, detak jantung, tetesan darah yang kita bawa mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan itulah hendaknya yang akan mengantarkan kita ke dalam surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Maka sebagai seorang hamba yang beriman, salah satu ciri orang yang beriman adalah pandai dalam mensyukuri nikmat Allah. Wa in taqulu ni'matallahi la tuhsuha. Siapa yang ingin menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, tidak akan pernah bisa, kata Allah. Kalau kita ingin menghitung nikmat Allah itu, apapun mau kita jadikan, seluruh air laut yang ada di atas dunia ini kita jadikan sebagai tinta, seluruh ranting-ranting kayu kita jadikan sebagai pulpen, seluruh daun-daun yang ada di atas muka bumi kita jadikan untuk kertas menuliskan nikmat Allah, tetap Allah la tufsuha, niscaya tidak akan bisa, kata Allah. Kenapa tidak bisa, Pak Ustaz? Karena itu nikmat Allah tidak bisa dihitung dan tidak ternilai oleh apapun. Maka suatu nikmat terbesar bagi kita pada hari ini, yang masih ada nikmat iman, yang masih ada nikmat kesempatan, yang masih ada nikmat sehat, yang masih ada di dalam diri kita. Dengan tiga nikmat terbesar tadi, kita langkahkan kaki, kita ayunkan tangan, datang ke masjid, datang ke pengajian, datang mendengarkan wirid, itu adalah jalan kita untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam surga. Nanti dalam surga ada orang masuk ke dalam surga melalui babu salat, pintu salat. Ada yang masuk ke dalam surga melalui babu siam, pintu puasa. Ada yang masuk ke dalam surga melalui pintu sedekah, babu sedekah, pintu sedekah. Tapi ada orang yang masuk ke dalam pintu syakirin, baru syakirin, tapi tak banyak orangnya, kata Nabi. Kenapa? Karena yang pandai-pandai mensyukuri nikmat Allah itu tak banyak, sedikit saja. Maka mudah-mudahan hendaknya kita termasuklah ke dalam golongan-golongan hamba-hamba Allah yang akan masuk ke dalam surga, bukan hanya dengan pintu sholat, bukan dengan hanya sedekah, bukan dengan hanya haji dan umrah, bukan dengan puasa, bukan dengan qiyamul lail, tapi kita masuk ke dalam surga Allah melalui pintu babu syakirin, pintu orang-orang
Kalau lombok ayamnya tak keluar malaikat. Jadi kue yang amin ya, ada keluar dari malaikat kan. Belakang daripada itu selawat dan salam kita kirimkan Qur'anul Anbiya wa Imamur Rasul akhrajat nas minas zulumati ilan nur. Dialah akhir dari sekalian nabi, dialah imam dari sekalian rasul, akhrajat nas minas zulumati ilan nur. Dialah akhir panutan umat sekalian, dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia yang pernah berdarah pelipisnya, dia yang pernah berdarah betisnya, dia yang pernah dilempar dengan pokok kurma, dengan pelepah kurma, dengan batu, dengan kotoran onta, dengan toran onta, berdarah betisnya, tapi tidak ada rasa dendam di dalam hatinya, sehingga dia datang membawa agama Allah bukan dengan kekerasan, bukan dengan angkat senjata, bukan dengan benci dan dendam musuh. Dia datang membawa agama Allah penuh dengan kasih sayang, penuh dengan rahmat, penuh dengan cinta. Kalau buat api itu buat kuangan, baik dong Nabi pakai. Jadi Nabi itu datang membawa agama bukan angkat senjata. Dulu ketika Nabi berjalan dari Makkah sampai ke Taif, Taif itu jaraknya 80 km dari kota Makkah. Sengaja berjalan kaki karena waktu itu Nabi Muhammad sedang diincar oleh kaum kafir Quraisy. Siapa yang mengincar? Tak lain dan tak bukan orang lain, ayah kandung, saudara kandung dari ayah kandung, termaktub namanya di dalam surat Al-Lahab. Tabbat yada abi lahab wa tabbat. Paman sendiri yang mengincar. Sempat bersofok di Nabi Muhammad, mati karena susah menyebarkan agama Islam. Berjalan kaki ke negeri Taif, menyebarkan agama Islam, berharap nanti di Taif dia akan disambut dengan tola'al badru alaina, berharap nanti sampai di Taif dia akan disambut dengan ahlan wa sahlan. Ahlan muda, sahlan keluarga, ahlan keluarga, sahlan muda. Kau datang sebagai keluarga, sahlan maka urusan akan mudah. Tapi apa yang terjadi ketika dia sampai ke Taif menyebarkan agama Islam, bukan diterima dengan tola'an badru alaina, bukan disambut dengan ahlan wa sahlan. Justru Nabi Muhammad dilempar oleh masyarakat Taif dengan pelepah kurma. Pelepah kurma itu sama macam pelepah sawit Jawa. Coba tengok pelepah kurma. Kalau tak ada ujung batu, tengoklah di masjid Islamic Center. Tengok batang kurma macam mana. Dilemparlah Nabi Muhammad dengan pelepah kurma, dilempar dengan kotoran unta, dengan tulang unta, dengan batu. Maka sampailah pelepah kurma itu ke betis Nabi Muhammad sampai berdarah. Maka ketika berdarah betis Nabi Muhammad berdoa kepada Allah, ya Allah, hari ini kukadukan kepadamu kelemahan atas segala kelemahanku. Dulu aku ada tempat bergantung, dulu aku ada tempat bersandar, hari ini patah tempat bersandar itu. Maka semuanya hanya kukadukan kepadamu, aku hanya bersandar kepadamu ya Allah. Maka mendengar doa Nabi Muhammad, Allah utus dua malaikat kepada Nabi Muhammad. Yang pertama malaikat Jibril. Malaikat Jibril, apa kata Jibril? Hai Muhammad, andaikan darah di betismu akan menetes satu tetes saja di atas muka bumi ini, akan kubalikkan negeri Taif itu, akan kuratakan negeri Taif itu. Lalu apa kata Nabi Muhammad? Tidak wahai Jibril. Diambil oleh Jibril ujung dari jubahnya, dilapnyalah darah dari betis tadi supaya akan menetes sampai dari bumi. Datang lagi malaikat kedua, namanya Malakul Jibal, malaikat-malaikat penjaga seluruh bukit dan gunung di atas dunia. Apa kata Malakul Jibal? Hai Nabi Muhammad, andaikan darah di betismu itu nanti menetes sampai ke atas muka bumi, kau tunjuk mana gunung yang paling besar, akan ditimpakan ke atas negeri Taif. Apa kata Nabi Muhammad? Jangan wahai Malakul Jibal,
cukuplah Allah yang akan membalas perbuatan mereka. Disasarnya balik darah di betis tadi supaya dan menetes. Ambo pas membaca kisah sama geleng-geleng kepala. Andaikan ambo dari posisi Nabi Muhammad, lampu tunjuk mungkin gunung Semedi yang paling kurang. Lampu tunjuk mungkin gunung Sikalang, tunjuk gunung Merapi, lain gunung yang paling bodan dan ilmu yang bertunjuk. Ditimpakkan ke negeri Taif. Tapi itulah bedanya Muhammad jawab. Kalau awak kalau ditawari minta, sedangkan Nabi Muhammad sudah ditawari tapi justru ditolak. Tapi setelah dua malaikat ini kembali menghadap Allah, Nabi Muhammad kembali menghadap, berdoa kepada Allah, ya Allah, ukhrij, keluarkan dari tulang sulbi mereka, keluarkan dari anak cucu mereka, lahirkan keturunan masyarakat Taif yang akan menyembah Engkau dan tidak ada yang mempersekutukan Engkau, wahai Allah. Akhirnya doa Nabi Muhammad dikabulkan Allah. Dia dizalimi, dia dilukai, maka doa orang yang paling zalim itulah doa yang paling dikabulkan Allah. Maka sampai hari ini 100% masyarakat Taif beragama Islam dan bertauhid la ilaha illallah. Bila ada orang rezeki naik haji atau umroh ke Mekah, ada jalan rasanya di Taif itu 80 kilo jalan dari kota Mekah. Nah, tengok itulah yang dari Taif itu. Kalau sempat dulu Nabi Muhammad menerima tawaran dari Malakul Jibal, ditunjuknya gunung paling bodang, tak ada Nabi Taif itu sampai hari ini. Tapi dia tetap datang dengan kasih sayang, dengan rahmat, dengan cinta. Maka agama Islam berkembang bukan dengan kekuatannya, bukan dengan angkat senjatanya, tapi dengan kasih sayang dan kelemah lembutan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti di akhirat kita dapatlah hendaknya bersama-sama masuk ke dalam surga bersama Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kajian rutinitas kita pada hari ini kebetulan ini adalah pekan kedua terakhir. Ya Pak, pekan kedua terakhir kita. Alhamdulillah malam ini pada maghrib kita sudah masuk tanggal 17 Sya'ban. Jadi pergantian tanggal di bulan di dalam kalender Islam itu bukan jam 00.00 tidak. Pergantian tanggal di dalam agama Islam kalender Hijriah itu masuknya waktu maghrib. Jadi habis maghrib tadi masuklah kita ke malam 17 bulan Sya'ban. Artinya apa? Kita tinggal menghitung hari saja mau masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Bulan yang sungguh ditunggu-tunggu, bulan yang sungguh dinanti-nanti, bulan yang dirindu-rindukan oleh seluruh makhluk Allah. Kenapa mesti ditunggu? Kenapa dia dinanti-nanti? Kenapa dia dirindu-rindukan? Berapa banyak orang yang berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami bulan Rajab dan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan. Sampaikan kami ke dalam bulan Ramadan. Tapi apakah doa itu terkabul untuk seluruh manusia? Tidak. Ada orang dan Allah masuk Sya'ban, Allah masuk Rajab, sudah datang dulu menghadap Allah. Ada yang datang di bulan Rajab, ada yang datang di bulan Sya'ban. Tiap waktu lima waktu kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sampaikan kami di bulan Ramadan. Mengapa doa ini kita ucapkan? Karena kita ingin minta kepada Allah, panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, supaya awak sampailah hendaknya umur awak di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir pengajian malam ini sampailah pada bulan puasa. Amin. Bukan berarti yang tak ikut pengajian tak sampai orang tidak. Mau positif itu tamu kan dulu yang dia di kapal. Nah, yang di dua kapal itu ada pandai bola itu kan. Nah, jadi
memperharapkan kita akan sampai bulan suci Ramadan. Maka sebelum masuk ke dalam bulan suci Ramadan itu, apakah kiat-kiat yang mesti kita persiapkan Pak Ustaz? Maka secara ringkas kami sampaikan malam ini ada 3 persiapan yang mesti wajib kita persiapkan sebelum masuk Ramadan. Jadi kalau wajib itu Pak Ustaz, kalau tak dipersiapkan bagaimana? Maka amalan ibadah puasa kita nanti akan bernilai sia-sia di hadapan Allah. Apa yang digoda Pak Ustaz? Yang pertama adalah memperbaiki hubungan kita hablum minallah wa hablum minan nas. Hablum minallah, hubungan kita manusia dengan Allah. Kita umat manusia ciptaan Allah, insan yang dhaif pasti punya salah dan silap kepada Allah, pasti punya dosa. Maka yang pertama kita laksanakan sebelum masuk ke dalam bulan suci Ramadan adalah banyak-banyak beristighfar, minta ampun, taubat kepada Allah. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, tubu ilallah, taubatlah kamu kepada Allah, taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Enggak taubat sabalado. Kalau taubat sabalado, kode ini hilang kode minta diulang. Itu nih taubat sabalado. Dan taubat sebenar-benar taubat, maka itu salah satu jalan bagi kita untuk memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lai kamu mungkin agak kira-kira cuma awal masuk ke dalam bulan suci Ramadan, puasa orang masuk pula, salat berjamaah orang jamaah pula, sedekah orang sedekah pula, tapi hubungan kita dengan Allah belum diperbaiki. Lai kamu mungkin amalnya bukan sampai diterima Allah. Tentu tidak. Perbaiki hubungan kita. Selesaikan urusan sebab kita, tapi tak payah. Salah kepada Allah, cukup bertobat, beristighfar, minta ampun. Makanya ada malam yang diciptakan Allah nisfu Sya'ban, 2 malam yang lalu. Malam Jumat Wakar, malam nisfu Sya'ban. Kenapa mesti diciptakan malam nisfu Sya'ban? Karena ampunan Allah turun di malam nisfu Sya'ban. Seluruh makhluk diampuni Allah. Yattali'u azza wa jalla ila khalqihi. Allah mengampuni, memperhatikan makhluk-makhluknya. Fi lailatin min nisfi Sya'ban, pada malam pertengahan bulan Sya'ban. Yaghfiru li jami'i khalqihi. Allah ampunkan seluruh makhluknya, illa musyrikin aw musyahid, kecuali orang yang musyrik dan orang yang memutuskan tali silaturahmi. Jadi Allah ampuni. Makanya banyak-banyak istighfar di bulan Sya'ban, terlebih-lebih pada malam nisfu Sya'ban. Tapi nisfu Sya'ban dah lewat, apa boleh buat? Tetap juga beristighfar. Insyaallah Allah Maha Pengampun, maka akan diampunkan segala dosa dan kesalahan awak. Tuh, yang pertama hubungan dengan Allah sekaligus wahablum minan nas. Setelah hubungan dengan Allah, tapi hubungan kita dengan sesama manusia mesti juga harus diperbaiki. Berapa banyak mungkin saudara awak, berapa banyak manusia hari ini ke masjid rajin, sholat berjamaah luar biasa, puasa luar biasa, sedekah, infak, wakaf, sedekah lengkap sudah, tak pernah tak ikut. Tapi berapa banyak mereka yang tak bisa memperbaiki hubungannya dengan sesama manusia, dengan tetangganya, dengan orang tuanya, dengan menantunya, dengan cucunya, dengan anaknya, dengan teman sekantor, dengan teman sepengajian, dengan kawan satu sekali. Hari ini masih ada yang belum pandai bacakan. Gara-gara apa? Gara-gara dendam kesusahan di dalam hati. Putus hubungan kita sesama manusia. Jangan berharap pahala puasa akan diterima oleh Allah. Hati-hati imam.
Kalau ada orang untuk sampai kini belum bercakap dengan tetangga, pulang dari situ mulai dijodoh. Memaafkan ataupun tidak itu urusan dia dengan Allah, tapi kewajiban kita sebagai orang yang beriman minta maaf. Dan 3 kali orang minta maaf tak ada dimaafkan, serahkan kepada Allah yang jodoh utang awak lunas untuk maaf. Perbaiki hubungan dengan sesama manusia. Jangan hubungan dengan Allah saja, tapi hubungan dengan tetangga, dengan orang kodai, dengan tukang cuci apa, dengan tukang cuci rumah, dengan tukang pembantu di rumah, babysitter di rumah. Kalau ada pakai babysitter, ada pakai babysitter. Tak tahu babysitter tukang kasuana. Kalau ada tukang kasuana, selesaikan gajinya. Tukang dari waris, tukang panen, tukang tolong awak mengalir di pasar, selesaikan tentang kita. Jangan sampai kita masuk ke Ramadan tetapi kita masih menzalimi orang. Jangan sampai kita beribadah di dalam bulan puasa tapi hutang awak kepada anggota, kepada karyawan awak masih lunas. Kita makan jadi payahnya. Ini akan tidak akan menuntut kepada awak karena ini hanyalah babu, karena ini hanyalah bawahan pesuruh kita. Dia tidak akan meminta, tapi hati-hati kalau sempat membantu awak, kalau sempat anggota awak berdoa di tengah malam yang gelap kita, disobek dengan awak di tengah malam. Hati-hati, doa orang terzalimi dikabulkan Allah. Memang tak mati, takutnya setengah mati. Itu kalau langsung mati sholat itu laksanakan fardu kifayah. Nempayanya dia Allah Ta'ala setengah mati. Bahasa wajib Allah tidak. Aku kifayah. Takutlah. Ittaqu zulma, jangan kau berbuat zalim. Zulmat yaumil qiyamah, kezaliman itu akan kau bawa dan akan kau pikul di hadapan Allah. Selesaikan hutang piutang. Utang piutang bukan materi saja. Utang piutang bukan saja materi keuangan, tapi utang piutang termasuk sakit penyakit kita sekeluarga, sakit penyakit awak hidup masyarakat. Kita kan makhluk zon politikon, bahasa awak zon politikon, bahasa awak orang yang tak bisa disuang, tak bisa awak disuruh nama awak ini perlu orang, perlu tetangga, perlu kawan, perlu anak, perlu laki, perlu bini, segala perlu. Ada tak yang bisa itu surah dia? Tak ada. Cuba lagi kita main bola surah jadi tak ada kawan. Tak akan bisa. Itulah kita politikon. Tapi hubungan tadi mesti diperbaiki. Ada cerita kisah nyata diceritakan di dalam kitab Ar-Risalah Al-Qusayriyah, ditulis oleh Imam Abdul Qasim Abdul Karim Ibnu Hawazin Al-Qusayri, meninggal di awal abad ke-5, kurang lebih 1000 tahun yang lalu. Di dalam kitab itu dia bercerita ada seorang yang soleh artinya baik amalnya, baik ibadahnya, baik akidahnya, baik sopan santunnya, baik tutur katanya, baik segala. Puasanya luar biasa, sholatnya sungguh luar biasa, sedekah infak wakaf sedekahnya luar biasa, sehingga orang tahu dengan ini dan tak ada satu orang yang terbuka dengan kata-katanya lembut, tutur katanya sungguh lembut. Tapi akhirnya mati beliau mati menghadap Allah. Maka di saat ingin dihisab ternyata lama hisab tadi. Entah aku yang membuat lama ini pun heran. Lama hisab di hadapan Allah. Setelah dipikir-pikir, dibalikkan ke belakang, diolah balik pemikiran, ternyata yang membuat hisab selama cuma satu. Aku yang membuat hisab selama pernah dulu sewaktu ini diundang oleh tetangga baikkan kami. Bahasa awak ini baik berdoa. Di tempat berdoa disusuhkanlah daging kambing, dimakanlah daging kambing tadi. Lomak daging kambing bukan? Apalagi yang berkolesterol, itu paling soda. Makan. Ternyata tersangkutlah 2-3 ruas daging kambing tadi di sela-sela ini. Tersangkut daging kambing tadi.
dicongkel pakai ujung lidah tak selesai, tak juga keluar, jadi beban di pikirannya. Akhirnya pulang dalam membawa beban, pulang sampailah di tengah halaman rumah orang, tokak batang kayu sebatang, ada orang tiangnya, ini tarik pakai tangan kanan, ranting kayu tadi, nyo patahkan, nyo congkellah daging kambing tadi dengan ranting kayu tadi. Lepas, pulang, bebas. Akhirnya pulang tanpa bebas. Ternyata yang membuat kisah itu lama di hadapan Allah hanya gara-gara mengambil satu potong ranting kayu yang ada di depan rumah orang tanpa seizin yang punya. Coba bayangkan, awak dan ranting kayu, lalu batang kayu dan topang di rumah orang tanpa seizin. Ini mesti kita kaji lebih dalam. Mesti kita resapi diri kita. Ranting kayu saja bisa membuat kisah itu begitu lama, apalagi kayunya yang betul-betul kita tebang di hadapan rumah orang tanpa seizin yang punya. Artinya apa? Kesalahan yang kecil saja bisa membuat kisah kita begitu lama di hadapan Allah, apalagi kesalahan kita yang begitu besar yang tak terselesaikan sampai ajal itu datang. Maka perbaiki sebelum ajal itu selesai. Mati tak pernah menanya umur, maka sebelum mati itu banyak-banyaklah minta maaf. Salah tak salah minta maaf. Ada pun salah maaf, tak ada salah minta maaf. Memaafkan atau tidak yang dompet kita minta maaf itu bukan urusan awak, itu adalah urusan inyo dengan Allah. Utang awak sebagai manusia sudah minta maaf. Sudah perbaiki hubungan dengan Allah, sudah perbaiki hubungan dengan sesama muslim, dengan sesama manusia. Itu persiapan yang paling utama. Dan sampai di rumah beribadah di bulan puasa, tapi masih ada tetangga awak yang belum dicakapkan sampai hari ini. Masih ada tetangga sebelah rumah yang belum bisa mengecek jawab. Karena apa? Kalau tak mau memaafkan kesalahan orang, apalagi tak mau meminta maaf. Selesaikan ranting-ranting kayu itu, selesaikan maaf. Karena tak ada satu manusia yang terlepas dari ranting kau. Sahabat termasuk yang nanti mengaji malam kau takkan terselamatkan dari ranting kayu. Jangankan kami, jangankan kita, Nabi Muhammad SAW pun tak terlepas dari ranting kayu. Mana contoh? Hari Kamis Nabi naik atas mimbar 5 hari sebelum meninggal. Hari Senin Nabi meninggal. Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Senin beliau meninggal, Kamis beliau naik ke atas mimbar. Naik ke atas mimbar, apa kecil Nabi? Mansakan tu jalan Zuhran. Siapa yang pernah aku cambuk punggungnya? Dulu waktu aku ingin mencambuk ontaku, terkena ujung cambuk tadi sampai ke punggungnya. Hadza zuhri, kata Nabi Muhammad. Ini punggungku. Balaskan wahai sahabat. Mungkin dulu kalian segan minta maaf karena aku Nabi, tapi hari ini tolong balaskan kata Nabi. Karena aku tak mau menghadap Allah nanti terganggu, karena kita masih ada hutang piutang sanggup paut. Setelah itu, siapa dulu pintinya yang pernah berpinjam? Kata Nabi, hadza irli, ini harga diriku, ini harga diri Muhammad. Tolong tunjuk tangan siapa pintinya yang pernah aku pinjam. Nah, disuruhnya orang yang membayar. Itu tandanya Nabi Muhammad tidak lepas dari ranting-ranting kayu yang kecil tadi. Apoleh awak, apoleh awak hutang piutang banyak. Ingat, yang mesti awak ingat, salah kepada Allah akan selesai dengan minta taubat. Tapi kalau salah kepada manusia tak diselesaikan semasa hidup, itu tetap akan kita pikul sampai di akhirat kelak. Hutang yang bersifat materi akan kita bawa mati menghadap Allah. Jadi yang berupa hutang di waktu SD, kalau di bawah guru, di bayi cie, nah itu pernah bayi bagi. Itu kan pikul nanti di akhirat, akan kita bayar nanti di akhirat, akan kita cari
awak hidup bertetangga, hidup sesama manusia, saling menjatuhkan, saling melukai, saling menodai, tapi setelah itu tidak mau saling memaafkan. Itu persiapan pertama. Yang kedua, persiapan yang kedua adalah poli mazhab Quran. Di rumah awak mungkin Quran yang tahu orang pula lusuh bukan dari nak bawa dan bukan dibaca, tapi justru lusuh dan menci tak pernah dibaca. Awak akan baca Quran kadang di luar bulan puasa, di luar bulan puasa Allahu a'lam bissawab. Sayonara Quran selama tinggal Quran. Kenapa mesti Al-Quran yang dipersiapkan Pak Ustaz? Karena bacaan Al-Quran kita akan dilipat gandakan Allah di dalam bulan suci Ramadan. Boleh baca Quran, banyak-banyak baca Quran, banyak-banyak baca Quran di dalam bulan puasa. Karena di luar bulan puasa saja satu huruf yang kita baca 10 balasan dari Allah. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim itu bukan satu huruf tapi 30 huruf, 30 pahala. Di luar Ramadan, apalagi di dalam bulan suci Ramadan. Makanya awak di kampung-kampung dulu masih keponan di awak dulu selesai sholat fardu, selesai sholat berjamaah, anak-anak indo apa-apa setiap lima waktu tadarus di masjid masing-masing buat lingkaran. Kalau di Jombang itu kan ada dosa-dosa, hanya selesai tarawih baru bersyukur. Kalau di kampung kami itu mah di sialan itu 5 waktu wajib kita harus anak-anak itu. Kenapa? Karena awak tahu akan mengajar petang, ingin mau banyak-banyak baca Quran di dalam bulan suci Ramadan, maka banyak-banyak persiapkan mazhab Quran. Quran yang paling elok itu Quran yang ada terjemahannya sekalian. Kini ada Quran nomornya 250, ada terjemahannya, ada warna-warninya. Kalau ikhwannya warna hijau misalnya, kalau ikhlaknya warna merah, ada warna-warni. Terjemahan pun berkata, maka itu kini boleh orang selesai 250. Jangan itu kalau lama tak dilakukan lupa. Jadi Quran jarang dibaca lupa hukum kadang. Bekol dibuat anak di rumah, mak nanti sabut kok apa pun lari kok nyok dengan telinanya dulu. Padahal bukan tak boleh bertanya, oh mak tidak tahu hukumnya. Non mati sabut kok berdemo, nah itu cocok yang lancar sekali. Jadi itu boleh Quran tu, kok kini 250. Kalau naik yang boleh tak menjawab. Yang penting hukumnya 250. Boleh itu Quran tu. Yang Rabbi rancak supaya paham maknanya. Ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina manu orang yang beriman. Jadi sudah ada, ya di bawahnya sudah ada artinya langsung. Kalau dulu kan Quran artinya ayatnya sebelah kanan, artinya di pinggir-pinggir sekolah ketek, pas orang sampai api. Saking kecil tu. Jadi main kurbo apa yang tengok, boleh Quran yang lebih tujuh kali. Kodang artinya. Jadi itu persiapkan mazhab Quran sampai di rumah di dalam bulan puasa sudah sholat berjamaah, panggil anak tadarus. Bukan hanya selesai dari tarawih saja, tapi setiap lima waktu minimal luangkan waktu kita 5 menit untuk baca Quran. Niat yang di hati lah 30 tahun umur Pak Ustaz, lawan 40 atau yang lawan 60 belum pernah memotong Quran selama bulan puasa oleh Pak Ustaz. Niatkanlah mulai dari tahun berapa? Ambo bulan puasa berniat kepada Allah dengan niat yang suci, dengan tekad yang kuat. Potong Quran tak ada sekali dalam bulan puasa. Pasang niatnya. Yang telah pernah sekali, niatkan 2 kali. Yang telah pernah 2 kali, niatkan 3 kali. Semakin banyak mengenal Quran, insya Allah pahalanya akan semakin banyak. Amin ya rabbal alamin. Baca Quran. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang mesti dipersiapkan sebelum Ramadan masuk, fikih.
Kenapa mesti fikih dipersiapkan Pak Ustaz? Padahal makan kan 2 kali sehari bulan puasanya, sahur dengan berbuka. Kenapa mesti fikih? Jadi orang-orang di belakang ada yang itu koma, minta aku dilaki di rumah. Pak Ustaz tadi nyambung biar jatah belanja bulan puasa naik bukan ini yang 1 juta sekarang aku minta 2 juta. Untuk aku 2 juta, awak makan jarang 2 kali sehari, hanya sahur dan buka saja. Yang kali baca yang dipikirkan bukan untuk makan itu saja, tapi piti yang kami maksud di sini untuk banyak-banyak bersodakoh. Yang salah hukum masak gulai ayam, siku ayam untuk sekeluarga. Selama bulan puasa masak gulai ayam untuk usahakan gulai ayam. Siku itu apa? Siku dianggarkan untuk fakir miskin dan anak yatim yang ada di sekitar rumah. Yang salah hukum beli baju raya untuk anakku pasang, untuk awakku pasang. Usahakan di bulan Ramadan tahun bisa memberikan agak sepasang untuk anak yatim yang ada di sekitar rumah awak. Itu harus yang tadi persiapkan pintu yang banyak. Bagi orang minta ke rumah, bagi apa-apa rajin-rajin kalau kamu. Sawit ini kan mahal, tapi kami tak punya sawit Pak Ustaz. Mengadai rumah ini, kalau lah sawit mahal, mengadai. Iya Pak. Jadi persiapkan, niatkan karena Allah, banyak-banyak bersedekah, banyak-banyak memberi manfaat di bulan puasa. Orang pintar kalau orang yang beriman itu orang yang cerdas. Macam mana cara pahala puasa itu? Awal puasa 50 hari, contoh 30 hari. Tapi di orang yang beriman itu bisa dia pahala puasa itu 60 hari. Puasa 30 hari, tapi pahalanya bisa 40 hari. Kok bisa Pak Ustaz? Nah, aku cari caranya, kuncinya kok. Coba simak dulu. Barang siapa yang memberi makan atau buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka pahalanya sama dengan orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Makanya dia ada solusi itu di Mekah tuh. Kopi kurang nak bersedekah. Kalau dia awak, kopi nak mati sedekah. Terbalik di Masjidil Haram, payung orang haji umroh misalnya disuruh umroh ambil tajamnya di bulan puasa. Oi, mana temankan awak. Ada namanya Maidatul Rahmah, meja panjang, daging kambing, daging ayam segala macam di situ, gratis. Buku puasa. Entah siapa yang bersedekah wallahu a'lam. Tak tahu. Sampai di pintu Masjidil Haram tu ada. Dia kira minum, dia kira aku, dia kira kurma. Pokoknya nak bersedekah. Dia awak kurma tu sekarang tahun yang datang itu. Tak terbagi kurma, hari kurma tu diolah dulu. Saking payah yang nak minta sedekah. Jadi itu. Jadi orang yang beriman bercerdas. Siapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, pahalanya sama dengan puasa orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahalanya. Contoh, aku puasa, ibu puasa, ambil bodikan ibu untuk buka puasa. Nasi sambal lengkap dengan cendol, lengkap dengan segala buah macam jeruknya. Pokoknya mau ibu, aku dapat pahala sama juga puasa sehari. Tanpa mengurangi pahala puasa ibu. Jadi 30 hari ibu bersedekah setiap hari memberi makan orang yang berpuasa. Satu orang saja, ibu belasama dapat pahala puasa sebulan itu, dapatlah orang 10 hari pahala puasa. Itu kalau seorang hari. Bagaimana kalau 2 orang? Bagaimana kalau 3 orang? Coba bayangkan. Jadi awak yang beriman ini mesti mempersiapkan segala sesuatunya. Tapi kan memberikan orang makan itu pakai